Bayangkan, sebuah dunia di mana cahaya pengetahuan hampir padam di Eropa, tapi di belahan dunia lain, Islam justru melahirkan ribuan ilmuwan, filsuf, dan penemu. Masa itu dikenal sebagai Golden Age of Islam. Dari Baghdad, Damaskus, hingga Andalusia, cahaya ilmu menyinari dunia. Seorang ilmuwan bernama Al-Khwarizmi menulis buku yang mengubah dunia, Al-Jabr wa Al-Muqabalah. Dari sinilah lahir aljabar, dan dari namanya lahir kata algoritma. Bayangkan, setiap kali kita menggunakan kalkulator, komputer, bahkan ponsel, itu semua berdiri di atas pondasi yang ia bangun. Kemudian ada Ibnu Sina, seorang jenius yang menguasai filsafat, fisika, dan kedokteran. Karyanya, Al-Qanun fi al-Thib, menjadi buku pegangan dokter di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ia dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Bahkan konsep karantina penyakit sudah ia ajarkan ratusan tahun sebelum Eropa mempraktikkannya. Lalu ada Ibnu Al-Haytham, sang penemu dalam bidang optik. Ia membuktikan bagaimana mata melihat bukan karena cahaya keluar dari mata, melainkan cahaya masuk ke mata. Prinsip kamera modern, teleskop, hingga kacamata, semua lahir dari teori yang ia tulis dalam kitab Al-Manazir. Tak heran ia disebut Bapak Optik. Ada pula Al-Biruni, seorang ilmuwan yang mampu menghitung keliling bumi dengan akurasi hampir sempurna, hanya dengan alat sederhana. Ia juga menulis tentang geografi, astronomi, bahkan perbedaan waktu di berbagai wilayah bumi. Dan jangan lupakan Ibnu Khaldun, seorang pemikir yang jauh melampaui zamannya. Dalam bukunya Muqaddimah, ia menulis teori tentang peradaban, ekonomi, dan politik. Karena itu, ia dijuluki Bapak Sosiologi. Teorinya bahkan masih relevan dipelajari di kampus modern. Semua nama ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan ilmuwan Islam yang lahir dalam masa kejayaan. Mereka membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama, tapi juga peradaban yang membawa cahaya pengetahuan bagi dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap melanjutkan warisan mereka? Mau komen lanjut di mana kita bahas tentang kehancuran Baghdad,